So guys, welcome back to my channel, kembali lagi di Channel, dan di sini saya punya tang ampere. Dan ini sudah saya kalibrasi setelah sebelumnya saya juga sempat curhat jika kekurangan dari tang ampere ini. Dia tidak akurat, dan sekarang pun ada yang tidak akuratnya ya untuk DC voltmeter. DC voltnya dia kurang akurat. Jadi di sini kita coba kalibrasi tang ampere ini. Dan yang baru berhasil setelah saya percobaan itu yang bagian tang ampernya. Sebelumnya tang ampernya benar-benar tidak sensitif. Ya saya takutnya ada kerusakan di kabel ya, karena setelah saya searching di YouTube ternyata ada yang beli ini dan rusak di kabelnya. Saya pun bongkar-bongkar tadi dan ternyata yang saya nggak rusak kabelnya. Makanya saya coba untuk kalibrasi. Tapi disclaimer dulu, di sini saya tidak akan melakukan kalibrasinya secara langsung. Kenapa? Karena ini sudah susah payah saya kalibrasi tadi. Dan jika pun misalkan saya putar lagi nanti trim atau untuk kalibrasinya, ada kemungkinan saya harus ngotak-atik lagi ya. Jadi cukup disayangkan. Dan di sini yang berhasil itu saya baru tang ampere serta bagian AC voltnya ya untuk ngetes tegangan di listrik AC. Oke, kita lepaskan dulu untuk ininya. Kita pisahkan biar tidak tertukar karena dimensinya sedikit berbeda. Untuk dimensi skrupnya, nah sedikit berbeda ya. Kita bongkar baterainya. Sebenarnya baterai yang dibongkar ini hanya pasang saja, nanti bisa kalian pasang sendiri ataupun pasangkan lagi. Berhubung ini tidak begitu mahal ya untuk tang ampere ataupun multi testernya, jadi memang sering tidak akurat. Dan saya baru tahu setelah nimbrung, karena dulu waktu saya sekolah ya, setahu saya multi tester multimeter ini harganya mahal ya, sampai jutaan, dan ternyata yang harganya jutaan masih ada. Dan ya kelebihannya itu dia lebih presisi dalam pengukuran dan lebih stabil. Maksud saya stabil itu ketika kita sudah melakukan kalibrasi, kemudian kita pakai beberapa kali, dia masih stabil, tidak perlu kalibrasi ulang. Sedangkan jika yang murah-murah seperti ini, memang dia katanya meskipun jarang dipakai, dia malah lebih berpotensi mudah error dan harus dikalibrasi ulang. Nah, kita sudah membuka ini, kita bisa lakukan penyesuaian untuk pembukanya. Hati-hati kabelnya putus. Di sini saya ingin beritahukan, jika tidak semua orang yang melakukan kalibrasi ini berhasil. Salah satu alasannya adalah karena di ininya sudah error ya. Dan di sini ada 3 mode kalibrasi, ada 3. Yang pertama itu yang bagian bawah yang dekat buzzer ini, dekat buzzer sebelah sini. Ada kelihatan ini semacam seperti baut ya, tapi bukan baut. Ini untuk pengukuran, kita bisa gunakan obeng kecil. Untuk kemarin saya gunakan obeng minus kecil untuk HP yang sudah saya unboxing juga. Di sini ini untuk kalau dari bacaan PCB-nya ya. Di sini untuk DC ya. DC volt. Jadi di sini jika kalian punya DC voltnya tidak presisi, bisa kurang atau lebih, kalian bisa putar yang bagian ini. Memutarnya seperti membuka atau menutup skrup ataupun baut. Kita tinggal putarkan saja ke kanan untuk lebih mengencangkan ataupun meninggikan angkanya, sedangkan jika ke kiri dia sedikit kurang ya. Nah, trim ini biasanya sensitif ya, tapi untuk tang ampere ini dia nggak begitu sensitif ya. Saya bahkan semalam dan tadi memutar ini dengan beberapa kali putaran. Dan satu lagi, untuk ini walaupun tulisannya DC volt, tapi saya lihat dia merubah juga yang AC volt ya. AC voltnya yang mana bang? Nah, di sini ada tulisan ACP ataupun AC volt atau tegangan AC. Ya berarti yang sebelah sini ya. Ya ketutupan sorry. Di sini ada tulisan ACP atau AC volt, dan di sini untuk bagian kalibrasi AC-nya ya, untuk tegangan AC. Dan yang sebelah kiri ini putarnya sama kayak ini. Cuman untuk kasus saya memutarkan yang ini, yang di bawah ini, tapi yang kena malah yang itu cuy. Yang memutarkan yang DC, yang kena malah yang AC ya, yang AC ini. Jadi hati-hati, mungkin hanya saya yang error ataupun yang lain juga bisa error. Dan untuk yang ini, untuk AC ataupun mungkin AC ampere, yang sebelah kanannya yang AC volt, ini bisa untuk mengukur ampernya ya, untuk bagian tang ampernya. Nah, jika tang ampernya kalian bermasalah, harus dikalibrasinya ini, yang AC ini, ya ada tulisan AC. Kalian bisa putarkan ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan kondisi ininya. Dan jika ingin kalibrasi, pastikan ada pembanding ya, multitester ataupun komponen lain sebagai pembanding. Saya sendiri di sini untuk kemarin untuk DC voltnya itu pembandingnya itu dari voltmeter digital, dan untuk
tegangan AC ataupun ampernya itu saya gunakan Stapol Matsunaga ya. Di sana dia ada jarumnya, ada analognya yang mengukur tegangan serta arus di rumah yang setidaknya yang sampai ke Stapol itu ya. Jadi saya bisa lakukan perbandingan. Sebab jika kita tidak ada perbandingan ya dari mana kita tahu kalau itu perlu dikalibrasi ya. Oke, saya tidak akan melakukan kalibrasi lagi. Tapi semoga kalian berhasil. Saya hanya menunjukkan saja. Ini untuk DC, ini untuk AC, AC, dan ini untuk ampernya ya. Ampere AC, karena di sini nggak ada untuk ampere DC ya. So far video ini saya cukupkan sampai di sini dan see you next time.